Kalau Allah Azza wa Jalla, ya Allah SWT berfirman, ini hadis qudsi namanya, ya. Jadi hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang disandarkan kepada Rasul namanya hadis marfu. Nah, ini hadis qudsi, tapi bukan bagian daripada Al-Qur'an. Ini berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya dan belum pernah pula terlintas dalam kalbu manusia. Belum pernah. Artinya apa? Senikmat-nikmatnya kita membayangkan sesuatu di dunia ini, belum bisa membayangkan kenikmatan di surga. Artinya belum sampai lah. Misalkan kenikmatan kita yang dibayang di kepala gitu segini, ya surga itu jauh lebih nikmat. Dan ilmu di surga itu nggak laku. Mau ilmu ekonomi, mual payu. Kalau di kita sekarang ilmu ekonomi kan kepake. Kenapa? Kebutuhan banyak, keinginan banyak, pemenuhannya sedikit. Kan, aduh, kudu kumaha, kudu muter otak ya. Ya. Kebutuhan keinginan banyak, tidak terbatas, banyak begitu, tapi pemenuhannya sedikit, kan akhirnya galau, pusing. Itu harus usaha ini, usaha itu, ya, bicara ini, bicara itu di dunia, tapi di akhirat kebalik. Kebutuhan manusia segitu-gitu, nah, keinginan manusia segitu-gitu, nah, tapi pemenuhannya tidak terbatas. Mual payu ilmu ekonomi, mual payu ilmu hitungan, mual payu gitu. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan Allah akan sediakan. Jadi bukan tempatnya berpusing-pusing di jannah itu. Ya, tempat kita menikmati dari jerih payah kita dan Allah meridhoi itu. Ya, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsing dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ya ini memang, ya kenapa sih selalu bidadari? Karena laki-laki godaan terbesarnya yaitu masalahnya. Ya, laki-laki itu godaannya. Wanita, godaan paling tinggi laki-laki itu wanita. Harta bisa lah ditangani, kehormatan, jabatan bisa, tapi wanita can tentu. Itu godaan. Nah, sedangkan siksa neraka, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telapak kakinya terdapat bara api yang membuat otaknya mendidih seperti periuk mendidih di dalam tempayan. Siapa yang dikabarkan dalam hadis ini? Paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Bagaimana jasanya kepada Rasul? Lamun dibandingkan dengan orang makwe, jasanya begitu besar terhadap dakwah Islam, terhadap Rasulullah SAW, jauh sekali dengan kita. Tapi karena tidak beriman kepada Rasulullah SAW, hingga tetap masuk ke dalam neraka. Tapi dikabarkan oleh Allah bahwa Thalib akan mendapatkan siksa yang paling ringan. Ringan-ringan nak ikhwah. Paling ringan siksa di neraka adalah laki-laki yang telapak kakinya terdapat bara api. Mendidih otaknya bagaikan periuk. Paling ringan. Bayang nggak yang paling berat? Harusnya ini menjadikan kita takut. Makanya wajib khauf, khasyah itu wajib. Ya, seorang muslim harus memiliki itu. Karena rasa takut itu yang akan menjadikan kita berhenti dari kemaksiatan kepada Allah.